saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin mengajak kita untuk memulai bulan keluarga. Jadi nanti tiap minggu kita akan mendengarkan berita tentang bagaimana rumah tangga dibangun, bagaimana rumah tangga terus dibangun, dikembangkan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi kami hari ini. Kami berdoa untuk semua pemirsa, baik yang sudah menikah, yang belum menikah, untuk mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik dan mengerti rencana Tuhan bagi rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita hari ini membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, yaitu dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Kejadian pasal 2 18 sampai 25, saya mengajak kita mulai membaca dari ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia." Amin. Saudara pemirsa, ini yang nomor satu harus kita ingat kalau kita mau berumah tangga atau sudah berumah tangga. Yang melihat Adam membutuhkan teman hidup itu adalah Tuhan sendiri. Lihat lagi bunyi firman Tuhan ini. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia." Penolong kata Alkitab. Ini yang saya sudah menggunakan terjemahan baru yang kedua. Penolong, bukan pembantu. Dengar itu? Bukan juga bos.
bukan atasan dari laki-laki. Itu yang pertama kali yang sangat perlu kita renungkan hari ini. Penolong yang sepadan. Ini luar biasa. Tuhan merencanakan sesuatu yang indah bagi hidup manusia. Kemudian kita lihat dari mana manusia itu diambil. Ya. Lalu Tuhan, ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Rusuk, sini ya, coba perhatikan, sebelah sini. Di sini ada apa? Di sini ada liver atau hati. Ya, kalau bahasa Inggris menggunakan apa? Heart itu di sini. Jadi perempuan itu atau istri seharusnya ada di sini, di samping, dipeluk, bukan ditampar. Dengar baik, anak cucu saya. Ya. Jadi dipeluk, dikasihi, disayang. Nah, tapi dia suka sekali ngomel, suka begini-begini. Seorang teman saya yang luar biasa mengatakan, kalau saya pergi kemana-mana, saya rindu untuk pulang. Terus saya tanya kepada dia, rindu untuk pulang kenapa? Saya rindu mendengarkan istri saya ngomel. Saya tidak bisa bayangkan itu saudara sekalian. Tapi maksudnya dia ialah dia selalu merindukan istrinya. Jadi dia tidak diciptakan dari tulang kepala supaya dia tidak menjajah laki-laki. Dia sebenarnya kalau menurut saya sih yang paling banyak ruasnya ini kan itu tulang telunjuk. Ambil aja satu, kenapa sih? Kan masih bisa berfungsi yang lain. Atau ambil yang ini, yang paling panjang kalau saya punya ini. Ambil satu supaya dia tidak ditunjuk-tunjuk oleh laki-laki. Kenapa bukan tulang kaki? Kenapa? Supaya tidak diinjak oleh laki-laki. Jadi itu sepadan dengan dia, seimbang, serasi. Harusnya kita sebagai rumah tangga yang sudah berumah tangga, saudara sekalian, kita mencari itu harmonisasi, mengurangi perbedaan, meningkatkan persamaan dalam kehidupan rumah tangga kita. Saudara sekalian, saya ingin mengatakan pada saudara sekalian, saya juga belajar sedikit tentang ilmu psikologi, yaitu tentang temperamen orang. Ada 4 temperamen kan? Itu koleris, melankolis, sanguinis, dan flegmatis. Orang mengatakan kalau dia sama-sama temperamennya bagus. Tidak, saudara sekalian. Tidak. Saya mengatakan bahwa kita harus mencari harmonisasi dalam rumah tangga kita. Harmonisasi itu seperti apa, saudara sekalian? Seperti senar gitar itu loh. Saya pemain musik, saudara sekalian. Itu kalau senar gitar itu sama semua, itu nadanya, itu bahaya. Tidak bisa dimainkan. Tapi karena dia berbeda-beda, senar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka kemudian ketika dia ditekan oleh seorang yang mahir menggunakannya, maka ia menjadi bunyi musik yang bagus. Oleh karena itu, mari hari ini kita mencari harmonisasi. Bukan karena sama. Saya dengan Ibu Selvi misalnya, kami sudah menikah 42 tahun ini. Saya ingin mengatakan pada saudara-saudara sekalian, yang luar biasa dari kami ialah apa? Saya melankolis. Karena itu saya pintar mengarang lagu yang dipakai untuk juga siaran ini. Dan kemudian Ibu Selvi itu flegmatis. Teman-teman saya bergurau bilang begini, Samuel, kamu nanti cepat mati kalau kamu menikah dengan itu Selvi itu. Nah, tapi puji Tuhan, saya yang waktu itu
Ibu Selvi berat badannya waktu itu 63 kilo, saya 54 kilo. Tinggi badan saya 174, saudara sekalian. Dan kemudian puji Tuhan, sekarang saya menjadi gemuk, sehat dan segar sesudah pernikahan kami 42 tahun. Itu sebabnya pesan saya hari ini, jangan cari perbedaannya, carilah persamaannya, harmonisasi supaya rumah tangga saudara berbahagia. Dan di atas segala-galanya ada Tuhan yang melihat engkau saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Engkau memberkati kami dengan kuasa-Mu, menolong semua rumah tangga, dan bagi yang sedang merencanakan untuk berumah tangga, Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan, seluruh jemaat, semua pemirsa menyaksikan program ini, sehingga kami semua hidup dalam rumah tangga yang harmonis, indah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.